Itu variation Mas, kiri, kanan, atas, bawah. Lili juga boleh mukul ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Nggak usah terlalu keras, cuma menempatkan bola dulu. Ya, di sekitaran dia aja. Cuman yang dimainkan lebih ke height-nya, ya. Ya, sedikit lebih cepat, sedikit lebih pelan, ya variasi. Ya, tapi nggak usah terlalu jauh dulu. Oke, sekarang gerak criss cross. Lili di tengah, sama-sama dari tengah. In the same time, Lili ke kanan, dia ke kanan. Di tengah sini. Single, lapangan single. Sampai single line ya. Saya ke kanan. Dia juga ke kanan. Sama-sama ke kanan, nanti sama-sama. Nanti gitu Ya, ya. makin cross, makin cross, makin cross. Ya. Ini untuk melatih racket face. Boleh forehand, boleh backhand, bebas. Yang penting jangan net ya. Kalau ada yang sudah nyampe single line dulu, tunggu sampai dua-duanya single line, oke. And then balik sama-sama ke kiri. Ya, kaki bergerak terus ya, light, jangan diseret. Light feet, selalu light feet, tapi waktu mukul diam. Ya, light feet, mukul diam. Ya, selalu drop step dulu, ya. Drop step, yes. Oke, boleh balik lagi sekarang, ayo, up. Ya, terus, yes. Ya, oke, yuk. Oke. Ya, contact point itu bisa di mana-mana, tergantung kemana kita mau mukul bola. Ya, yuk, up. Yes. Oke, good. That's really good. Oke. Ya, lagi. Ya. Oke, come on. Ya. Oke, yuk putaran terakhir. Ya. Oke, balik lagi. Oke, sampai ke tengah. Oh, bagus ya. Sekarang maju mundur ya, Li. Dari dekat, menjauh, mendekat lagi. Dekatnya sampai dekat banget, sampai nanti yang terakhir sampai touch. Belakangnya sampai garis servis. Nah, ini lebih ke full through-nya. Makin jauh kita dari net, ya makin panjang kita ngayun. Ya, penempatan. Goalnya kalau makin jauh hanya menyulitkan lawan. Keep the ball deep and low. Up. Ya. Oke, maju sekarang. Maju sama-sama. Oke, softer, maju lagi. Ya, maju sampai dekat sama net. Ya, kontrol. Ya, forehand ya backhand, ayo jangan monoton, kasih backhand, forehand. Oke, ya. Oke, mundur lagi sekarang pelan-pelan. Ya, oke, good. Mundur lagi. Ya, panjangin full through-nya. Yes. Again, yes. Yo, up. Ya, bagus. Panjang lagi. Oke, bagus. Ya, oke. Sekarang pelan-pelan maju. Ayo, jangan lari. Balance-nya dijaga. See you, Ron. Thank you. Ya, balance-nya dijaga. Oke. Ya, terakhir ya. Mundur lagi sekali. Ya, light feet. Ya. Jangan mudah patah pokoknya. No mistakes. Yes, lewat net. Ya. Sekarang kita main volley battle ya. Oke, now you try to win the point. Dari sini, sama-sama dari garis servis setengah lapangan aja. Battle aja. Ya, satu line aja. Tapi yang pertama pasti dorong dulu. Ya, sudah mendekat baru cari poin ya. Include volley, finish it. Ya. Ya, ulang lagi. Kakinya lebih intens ya, selalu. Up, turun, kontrol dulu, stop, yes. Lagi, up. Aduh, telat dikit. Ya, agak telat itu tadi. Yuk, coba lagi. Ya, ulang lagi. Tahan dulu, yes. Oke, ayo siap ini. Ya, oke. Bertahan. Kalau bola kita naik harus siap bertahan. Yes, good Lily. Good. Nice smash. Up. Ya, kalau punch apa? Step out, step in. Ya, tadi kurang loading ya. Bola pelan soalnya tadi kan. Relatif we have time. Kalau kita punya waktu selalu step out, step in. Ya, kalau bolanya cepat ya kita step in, dorong ya. Kita transisi nanti, transition volley. Ini step out, step in. Yes.
Ya, selalu dari kaki dulu. Kaki baru ya. Ya. Ya, oke. Ya, intens. Backhand ya. Coba lagi. Coba kasih backhandnya, Mas. Ya, oh dari kemarin malah dikasih. Ya. Kan dibetulin. Kalau latihan kan benerin yang salah kalau lagi tanding. Kalau latihan nggak ditakut benerin ya sulit. Ya, up. Oke. Yang penting rendah dulu bolanya. Kalau bola dia masih bagus, rendah yang penting. Ya. Ya, ayo, dapat. Ya. Lagi. Ah, oke. Siap lagi. Ya, naik bola kita soalnya, ya. Lagi. Intens kakinya ya. Sebenarnya kalau ke badan ya, itu lebih enak diambil backhand. Di atas loh. Iya. Ya nggak apa-apa. Kemarin yang mati itu selalu begini. Yang Oke. Ya, coba lagi. Nice. Yuk. Oke. Lagi, sekali lagi, terakhir. Habis. Ya. Ya, usahakan selalu tempo cepat. Naik, pukul ya. Jangan terlalu jauh dari garis, ya. Oke. Oke, balik lagi yuk. Ingat balance kan, kepala selalu di antara supporting base. Good. Turun up. Oke. Dia suka gini, kadang masih suka maju badannya. Balance-nya dijaga. Yes. Oke, enggak. Enggak, you kalau lean in gini malah nggak kuat ini. Yang bikin kuat itu kan putaran. Jangan lean in. You kalau badan ke depan gini, kepalanya keluar gini, nggak bisa balance ini malahan. Yang ada nyangkut, out. Justru you harus jaga supaya ini kepala tuh di antara supporting base. Yang bikin keras itu putaran. Ya, ditransfer ke depan betul, tapi you jangan lean in, ya. Coba rasain deh, pinggang saja yang berputar. Up. Nah, ini masih agak lean in malahan. Yuk, siap. Up. Oke. Up. Yes. Ingat, kepala selalu di antara within your supporting base. Yes. Ya. Ya. Iya, jangan lama-lama. Ya, ya. Jangan lama, dibiasain. Kalau udah sampai maju tuh 2-3 kali selesai. Ya. Tapi kalau keasikan rally nanti main pun jadi rally. Karena main itu udah, semua itu habit yang kita lakuin saat kita latihan. Kalau terbiasa ngasih-ngasih ya jadi ngasih-ngasih nanti. Balance. Hop. Oke. Plant your feet. Ya. Plant your feet. Oke. Hop. Good. That's really good. Nah itu cuman, iya nggak perlu lean in, malah bagus. Ya. Ya lagi. Ya. Ya ayo. Oke. Oke, that's really good really. Nah itu kan galinin tadi. Nah. Maju, deketin. Pinggang, yes. Stop, volley. Ya. Habisi kalau bisa, ya. Ini kan kita harus jaga supporting base ini selalu di within our the center of gravity selalu within your supporting base. Jadi kalau lean in dia keluar dari supporting base ini. Begini, kan nggak bisa mukul ini. Gini. You pindahin ke depan betul, tapi kan ini you pindah sudah berat dari kanan. Ini kan udah pindah. Nah, tapi dapat dari putarannya, bukan dari gimana bisa dorong, gimana tenaganya.
Ya, kepala nggak perlu keluar kan, bahunya kepala jangan sampai keluar. Kalau sampai keluar gini, ini keluar gini kan ini keluar kepalanya. Pinggangnya muter, nah itu jauh lebih balance, pinggang yang berputar. Yes. Oke. Oke, kurang maju sedikit, siap lagi. Hop. Habis ini. Ya, ayo. Yes, supaya panjang bolanya. Ingat ya, tadi kan pukulan kita efektif kalau kita mampu memainkan ketinggian, kedalaman, speed, spin, and direction. Nah, kita latihan itu sekarang. Nanti saya kasih 4 bola. Pukul down the line, inside out, cross, terus nanti attack, inside in. Inside out, cross, inside in. Inside in bola tuh agak di tengah, you ambil forehand, you tembak forehandnya lawan. Kalau inside out kan you tembak ke backhandnya lawan. Yes, nah yang pertama saya mau you dengan tempo cepat. Naik rata sama net. Oke, nanti yang inside out saya mau pakai lebih banyak loopy shot. Bola naikin 2 meter di atas net. Oke, nanti yang ketiga cross pendek, masuk yang di merah itu. Yang keempat baru kita tambah power, kita pakai speed. Ya, jadi yang 5 tadi ada semua di sini. Oke, saya contohin ya. Ada bola keempat ya nanti ya. Asli saya juga nanti ke situ. Di sini lebih jelas mungkin. Tadi lihat my back aja di sini nggak kelihatan. Ingat, yang pertama tempo cepat. Sebenarnya yang tadi kita pemanasan tadi. Bola naik, kita pukul. Temponya cepat, ya. Fast tempo. Naik, up. Kita rata sama net. Yang kedua, loopy, tapi agresif, yes. Ya, ini ambil cross pendek. Ya, terus siap. Kita attack load. Ya, forehand. Ya, ini kita memainkan apa? Height dari datar ke tinggi. Terus kita mukul cross pendek dari panjang ke pendek. Depth-nya berubah. Direction-nya berubah. Speed-nya sama spin-nya berubah. Pertama down the line, loopy ball. Ya. Shot angle and then attack. Rata sama net. Good. Sekarang loopy, naikin 2 meter di atas net. Tetap agresif. Ya. Sekarang shot angle, spin pendek. Panjang banget. Ya. Ayo, yang itu enggak, jangan lewat yang merah. Ya. Ya. Yang 2 ke kuning. Oke. Spin tinggi. Agresif. Ya, bagus. Nah, itu lawan mundur. Sekarang spin pendek. Open the court. Oke, good. Now the ball goes up. You not want to attack? Iya. Lain semua kan. 4 pukulan tapi kan beda rasanya. Sensation of shotnya beda-beda. Yang satu hanya tepat. Precise. Yang kedua agresif tapi boom menaiki. Yang ketiga cuman shot, open. Yang ketiga power. Attack. Jadi waktu saya ngomong variasi, speed is not everything, tapi speed still one of them. Ya kan ada speed tetap. Ya, jadi jangan lupakan quality shot. Kalau memang waktunya attack ya attack, jangan terus cuman kata coach cuman mainin doang. Tidak, kalau waktunya attack ya you harus berani attack. Tapi tidak lihat dari 4 cuman 1 yang attack. Yang benar-benar attack sebenarnya. Ini hanya ketepatan. Ya. Ini dorong dia ke belakang. Oke, pakai backhand is oke. Ya, yang penting dorong dia ke belakang, dia mundur. Udah mundur pendekin, distance-nya dirubah. Yes. Bola pelan, attack. Oke. Sekali saja attack-nya, menyelesaikan permainan. Ya. Construct the point dulu. Ya. Ya. Oke. Lebih deep lagi boleh, lebih heavy. Pendek. Iya. Turun, attack. Good, Lily. Wow. Udah 4 kali nih all four in. Very good. Yes. Geser. Heavy shot. Oke, backhand is fine. Ya. Nah, dia mundur kan. Ganti depth-nya sekarang. Changing direction. Ya. Oke, dapat bola tanggung. Putar. Oke, tadi pukul sedikit di atas comfort zone tadi. Maksimalkan sebahu. Tadi di atas kepala tadi. Cepat. Yes. Fast tempo. Ini low tempo tapi intense. Naikin ya. Masuk. Bagus.
Tunggu turun, open. Iya. Yes, great. Ini harus pandai memainkan ini, kan ball control ya, pandai memainkan ini ya. Kapan nembak, kapan cuman dorong aja, ini cuman ditekan aja. Ball speed aja. Ini pakai loopy shot. Agresif tapi pakai loopy shot. Nah, dia mundur. Sekarang spin tapi pendek. Oke. Ya. Now there's a chance you attack. Good. Very good. Ayo, couple more time. Ayo, low tempo kalau yang ketiga. Tunggu turun. Harus tunggu turun. Ya. Ya. Yang pertama, temponya kan tempo cepat. Naik, kita precision with high tempo. Yang kedua sama ketiga itu low tempo. Tunggu bola slightly down. Namun yang satu dinaikin, yang satu dipendekin. Top spin. Ya. Kan top spin itu fungsinya dua. Memperlambat laju bola dan memperpendek lintasan bola. Nah, yang pertama itu memperlambat, tapi kita dorong dia ke belakang. Kita kenceng tapi dinaikin. Itu biasanya kalau kita perlu waktu buat recovery segala. Nah, begitu dia sudah ke pojok, buka pakai spin pendek. Walaupun mau spin pendek, I think many times my lob yang angle spin itu suka net. Itu biasa masih on the rise berarti dia pukulnya. Coba tunggu sedikit lebih turun. Baru di ini. Dan you yakin aja berani ininya. Ya. Ya, lebih kurang dalam ya. Ini pendek. Cepet tunggu turun, cepet. Coba lagi yang ketiga. Tunggu turun terus yakin ayunannya. Cepet aja. Iya. Ya. Jadi yang ketiga itu iya, ya. Justru kalau spin itu sendiri kan sudah untuk memperpendek dan memperlambat laju bola kan. Jadi kita jangan dipelanin. Kalau pelan nanti bola kita jadi pelan. Oke. Ya, lihat ya. Kasih yang ketiga, Mas. Jadi kaki kita turun dan ini yakin. Jadi bola kita keluar nanti, bisa wide. Temponya lambat, tapi intensitas saya tetap tinggi. Terus ya bukan terus pendek terus jadi kayak gini. Ya ini masuk juga di situ. Ya cuman jadi pelan malah jadi nyangkut jadi out. Padahal you harus yakin aja bola dalam keadaan turun. You buka. Nah itu racket face saya kurang menghadap ke targetnya. This like a mirror. Ya. Apa? Enggak. Yang penting temponya betul. Ya, temponya betul. Ya, makanya targetnya kan enggak sampai garis, kan sampai tengah juga boleh, ya. Oke. Ya. Kurang panjang nih pupi shot ini, terlalu tanggung malah. Tunggu turun, yakin spin pendek, ya. Ulang coba, turun, yakin speed. Nah, lagi. Turun. More spin coba dari bawah. Gesek ke atas. Slap out. Up. Oke. That's good one. Ya. Jadi selain kalau yang keempat kan dos. Kalau ini set tapi cepat. Ya, intense. Ya. Early. Ambil early. Ya. Heavy shot. Yes. Ayo angle. Tunggu turun. Cepat. Oke. Good. Nice, really. That's really good. Oke, yang pertama attack ya. Attack berarti pukul di maximum comfort zone. Saya contohin tangan satu, tapi prinsipnya sama. Ini ambil di atas. Then we attack. Nah, kalau mau spin, tunggu di bawah. Then you lob. Oke, kalau you mau drop shot, you maju. Sorry. Ya, ambil waktu dia naik. Turun situ. Waktu bolanya naik, then I cut it down. Yes. Kalau udah di atas, Apanya? kalau bolanya udah keburu, Udah ketinggian banget. udah mau turun, boleh di drop shot tetap. Agak sulit. Kalau saya lebih prefer saya tembak kalau gitu. Atau saya spin. Oke. Ya, jadi kalau drop shot tuh kasih agak dorongan ke depan sedikit untuk awal. Nah, ini naik. Ya naik kita cut. Iya, soalnya kalau bola sudah turun, kita tuh masih harus naikin bola. Ini yang kontrolnya lebih sulit. Dan bola cenderung naik kan nanti endingnya. Tapi kalau bola di atas, kita udah fokusnya cuma nurunin.
That's the idea. Just put the ball down. Kalau ini bukannya nggak bisa, tapi sedikit lebih rumit karena kita harus bola itu masih harus kita loop dulu ke atas sedikit. Kalau nggak kan kalau kita langsung pukul ke belakang dia nyangkut. Ya, jadi waktu dia naik kita turun ya. Coba. Jadi yang pertama ambil di apex, yang kedua ambil di bawah supaya kita bisa naik, yang ketiga ambil di atas. Straight semua, kedua, yang ketiga baru di backhand ya. Attack. Oke. Ya. Maju. Ya, ingat balance, tidak boleh lompat. Ya. Maju, berhenti. Iya, berhenti, selalu berhenti. Ya. Agak ada sedikit gerak. Coba lebih berhenti, coba. Naik dari bawah sekarang. Oke, good. Siap, yang ketiga, ayo. Oke, nah coba lagi. Ya dari sini aja nggak usah jauh-jauh. Oke, lari dikit. On the rise, on the rise. Oke, coba lagi. On the rise. Yes. Ya, temponya harus benar dulu. Ya, kalau temponya sudah benar, nah tinggal turunin nanti itu kalau udah on the rise. Oh, bagus. Good, very good tempo. Ya. Oke, udah bagus. Feel it again yang ketiga. Ya. Use more feel, more touch. Ya. Jadi emang harus dirasain. Feel it. Ya, touch. Oke, ambil sedada kalau mau attack. Ya. Oke. Coba lagi, racket face-nya coba. Oke, good. Nah kalau misalnya bola yang pertama dari lawan agak rendah, kayak dari dia agak rendah, tapi you tetap mau attack, turun lebih rendah. Ini you akan memperluas comfort. Yang penting tuh raket ini sedada. Jadi kalau bola sepinggang ini, kalau kita nggak turun, kita nggak jongkok kan di sini, ya kita nggak bisa attack ini. Ini kita harus bisa lebih sedikit top spin. Tapi kalau kita mau attack, bisa kita turun. Mas, kasih saya bola agak rendah, Mas. Sepinggang saya gitu. Nah kalau saya mau attack, saya turun. Then I still can attack. Tapi kalau saya tidak attack, bola yang sama, tapi saya nggak mau rendah, only can do spin. Lebih banyak top spin. Jadi yang penting itu, ini contact point itu sejajar di maximum comfort zone. Maximum comfort zone kita di antara dada dan pundak ini. Kalau kita bisa mukul di dada dan pundak, kita bisa attack. Bola bawah bisa turun. Banyak nih cewek mukul di sini. Toh. Tapi kalau kita nggak bisa rendah, ya kita mau nggak mau harus spin. Kalau bola sini kita attack, either you nyangkut, atau your hand will compensate. You akan open sedikit ini. Itu nanti yang out nanti jadinya. Ya, compensate jadinya. Secara otomatis badan kita akan compensate. Oh, bola kita rendah nih. Terus sakit you giniin, tidak bisa. You mau attack boleh, tapi harus segini. Dan ini tetap rata sama net. Tetap perpendicular with the ground, parallel with the net. Dan you arahkan ini punggung raket ini toward to the white tip. Ke arah bibir net kalau you mau attack. Selalu arahkan ke bibir net. Iya dong, slightly front. Yes, slightly front. Ya, ya tergantung kalau you mau cross, ya lebih di depan lagi. Kalau you inside out, sedikit inside. Inside out kan di sini. Makanya kita ngomongnya inside out kan, dari inside terus kita bawa dia keluar. Contact point-nya bisa di mana-mana, tergantung di mana kita berdiri, kemana kita mau ngarahin bola. Kalau saya di sini mau straight, ya ini kan yang penting racket face-nya. Kalau saya mau cross, kan begini. Kalau saya mau inside out, kan di sini. Jadi contact point-nya tergantung kita mau kemana. Ya. Sedada, pukul, yes. Kalau ini tunggu turun, slightly down. Yes, perfect. Berhenti. Oke, good. Ulang lagi ya. Jadi selalu bisa up, berhenti. Ayo, ya. Oke, slightly down, slope, yes. Kalau ini tempo cepat, on the rise. Bagus Lili, top.
Beauty. Oke. Lagi, ulang lagi. Nice. Slightly down, yes. Ya, good. Nah, temponya berubah ya, rasain. Tempo puncak, ya. Tempo lambat, yes. Tempo cepat, ya. Dan tempo itu bukan power, ya. Ya, ini kan temponya cepat, tapi bolanya pelan. Kalau ini temponya lambat, tapi kita bisa dengan intensity kita naikin ke atas. Jadi ini kata-kata harus ngerti, ya. Kadang-kadang orang langsung, oh tempo cepat berarti harus kencang. Tidak, tempo cepat tapi bolanya pelan. Tempo lambat, utus santai. Tidak, tetap intens. Tergantung tujuannya apa. Ya. Oh ini jelas, attack. Yes. Ini tempo lambat tapi intens, naikin. Betul. Oke, sekarang tempo cepat tapi mukulnya pelan. Ya. Tapi temponya ya. Ya, oke. Nah, tempo cepat tuh biasanya kalau karena memang kita yang taking initiative, itu memang kita sudah mau menyelesaikan permainan itu. Dia sudah berantakan, goalnya cuma secepat mungkin bola sampai situ. Jadi misalnya kita udah mukul nih, dia udah lari. Yang penting bola as fast as possible nyampe ke sisi lawan. Not necessary hard. Not necessary. Tapi boleh, kalau bisa keras ya boleh-boleh aja. Tapi kalau kita sudah tap aja poin, kenapa mesti dipukul keras? Kan harus efisien. Ya kan? Karena you kan main the whole set. Kalau sampai rubber set, you nembak terus. Ya kalau fisiknya kuat ya silakan, tapi kan capek. Dan kalau kita capek apa yang hilang? Akurasinya pasti hilang nanti. Nah, pasti hilang akurasinya. Oke, turun tadi bagus. Naikin, spin, yes. Sekarang ambil tempo cepat. Oke, good Lily. Very good. Ya, last. Good. Nice. Oke, good. Kan berarti latihan yang counter ya. Kan you mau latihan counter kan, bola-bola cepat. Ya, kalau counter itu tempo cepat tapi yang dikondisikan. Karena aja sebenarnya nggak mau itu, cuman you ditembak mau nggak mau harus itu. Kalau tempo cepat yang ini, we choose to. Ya, ngerti ya? Ya, inisiatifnya kita emang mau tempo cepat. Ini lebih diferensial. Ini karena memang karena kondisi bola yang cepat, you mau nggak mau harus temponya cepat. Ya, oke. Sekarang counter attack mas. Oke. Kalau terima serve yang rada berat kayak serve-nya Yeti itu susah loh. Jadi berat ya. Karena dia isinya aja slide. Sebenarnya kalau cepatnya enggak heavy, dia heavy. Iya, heavy karena banyak gesekannya. Ya, karena nanti aplikasinya you dealing with time itu kalau ditembak atau returning serve biasanya. Ya, kalau you main sama cowok mix double ke forehand. Up. Ya, only a little action before impact, reasonable action after impact ya. Oke. Ya, and lebih flatter. Yes. Not too much spin. Karena kan kita on the rise. Kalau on the rise itu jangan di spin. On the rise itu flat. Ya. Linear momentum, flat saja. Arahkan punggung raket ke bibir net. Punggung raket ke bibir net. Yes, sekali lagi. Bahu ya, bukan punggung. Punggung sini, bahu raket ini. Ini bahu raket ke bibir net. Ya. Yes. Jadi usahakan bola itu rata sama net. Jadi walaupun bola kita tidak keras, tapi sulit untuk diserobot. Oke. Setelah 4 berhenti sebentar. Jangan ditahantem terus. Oke, lihat sebentar ya. Jadi a short, a little action before impact, reasonable action after impact. Arahkan ini bahu raket, karena kita rendah, arahkan ke bibir net. Ini ke bibir net, ke putih nih, white tape. Ya, ini arahkan ke bibir net. Ini, itu white tape. The white tape, net itu white tape-nya ya. Oke. Ini cuma feel-nya aja, arahkan ke bibir net. Itu udah panjang pasti bola itu. Arahkan ke bibir net. Shot, arahkan ke bibir net. Ya, ayo. Dan hanya linear momentum, hampir tidak terjadi angular rotation.
Ya, lebih flat, linear. Reasonable, yes. Reasonable, full. Use your opponent pace. Oke. Hup. Oke, that's the one. Coba 4 lagi. Oke. Oke, good. Lagi. Tinggal racket face saja. Up. Oke, sekali lagi, Lili. Oke, good. Sekarang kamu servis. Ini aplikasi yang paling umum ya. Ya, dia servis keras, ya, you counter. Ya, sedikit berbeda tapi prinsipnya sama. Ya, yang kalau ini selalu kita usahakan momentum kita selalu bergerak ke depan. Forehand. Nah, cuman pakai tenaganya dia lagi, ya. Gak usah dibalikin, returnnya aja dulu. Yuk maju. Nah, yang penting kita harus balance ini, kaki saya lihat, Kak. Ini momentum ke depan, balance. Kamu slice saja, tapi banyakin slice-nya. Bukan ditembak, tapi kamu slice lebih banyak. Bisa, kalau you nggak bisa itu, you balikin slice. Sesuatu akan lebih mudah kalau you balikin dengan karakter yang sama. Kayak orang ngelob. Ke cowok dihajar coach. Lu ngapain slice tembak? Lu slice lu mati katanya. Ya, jadinya kalau dia bolanya banyak putaran, ya you kalau dia, saya akan coba di yang ini dulu, yang konservatif dulu. Kalau saya sudah nyaman, baru saya coba step up the game. Ya, tapi biasanya kalau you belum dapat iramanya, ya, coba you slice aja yang banyak. Nah, kayak gitu kan, balikin dulu aja dulu, gitu. Ya, yang penting lebih ke arahnya. Nah, gini kan dia juga nggak terlalu gampang. Yang depan pun nggak bisa nyerobot. Mainin situnya. Yang penting temponya, tempo cepat. Tempo cepat tuh dia baru landing, bola sudah nyampe sana. Kalau return serve tuh sebisa mungkin tempo cepat. Jadi kita mainkan iramanya lawan, dia baru bola sudah datang. Ya itu. Coba yang slice justru. Oke, yang slice Mas. Oke, taruh. Nah, coba usahakan jangan naik. Ya, slice balik. Oke, nah itu udah mulai turun. Coba lebih rata sama net, feel it. Ambil sisi belakang bola. Nah, that's the one. Kalau emang bolanya dia berat, ini spesifik banget latihannya buat lawan siapa gitu. Karena gue ingat bola dia begitu. Dan kesulitan, ya, nggak apa-apa. Ya, taruh saja, yes, taruh aja, balikin lagi, karakter yang sama. Ya, pokoknya prinsip yang Lili mesti ingat, kalau kita kesulitan ke satu pukulan, kembalikan dengan karakter yang sama. Itu jauh lebih mudah. Ya, you boleh coba kalau sini slice sudah bisa teratasi. Sekarang latihan kan, coba pakai spin. Boleh coba, ayo. Nah, kan lebih sulit karena ini karakternya beda. Yang satu bola dia slice, kita harus balik dengan spin. Ya, yes. Oh, naik. Ayo, rata sama net. Oke, yes. Rendah saja, mainkan temponya. Ambil on the rise, samperin. Ya, nah itu. Lawan baru servis, bola udah sampai sana. Ini kan temponya cepat, tapi tidak keras. Temponya cepat. Lain kalau ini, temponya sedikit lambat, tapi saya mukul keras. Temponya lambat. Tapi saya pukul. Ingat gak? Temponya kan saya tunggu. Tempo itu mengacu kapan saya mukul. Ya, kalau ini temponya cepat, tapi bolanya pelan. Bola naik saya pukul. Lihat betapa cepat saya udah berdiri, kan posisi berdiri saya beda. Kalau ini temponya lambat, ya. Jadi lambat tidak sama dengan pelan, cepat tidak sama dengan keras, ya. Ini tempo lambat, saya tunggu dia turun, terus saya pukul. You have option. Kalau bola pelan ini sebenarnya kita ada option. Option mana yang mau pakai? Mau you tunggu turun you tembak, atau mau you samperin? Apakah tempo cepat bisa keras? Bisa, nggak keras banget tapi lebih neken. Ini kalau saya mau chip and charge misalnya. Ini bola temponya cepat. Nah, temponya cepat, bola relatif cepat.
Bola naik, saya tekan, terus saya maju. Coach, kalau kita mau chip and charge ya, bisa kita ketarik nih. Kita kan udah maju sini. Ya, Terus kita maju sini. Sekarang sini bolong loh, Coach. ini nggak gampang dia mukul sini. Really? Iya, tidak Saya gampang. sering kebolongan di sini kayak shit. Coba deh, coba you chip and charge. Mas, kayak tadi, terus balikin. You tetap prinsipnya you harus follow the ball. Follow the ball, right? Iya, I stop ya, there coba, and then ya coba. Ini kan saya nggak ngasih tahu dia nih, dia mau ngapain. Coba, you chip and charge. Serve-nya kayak tadi aja. Sewaktu dia ngetos, you mulai maju. Maju. Ya, tekan rendah, coba, lebih panjang. Kalau chip and charge itu harus relatif sedikit lebih panjang. Oh, kayak keep them behind. Ya, dan ini yuk maju, waktu dia mulai ngetos, you sudah harus mulai lari. Jadi you memang ngambil, ini memang kalau chip and charge itu sedikit mengandalkan surprising effect. Dia biasanya The second serve or the first? first serve juga bisa. Kalau you first serve-nya dia nggak terlalu keras, ya kayak Yeti kan sebenarnya nggak terlalu keras, bolanya kan relatif pendek. Ya you kagetin, waktu dia ngetos, ceret, terus you maju langsung. Coba, mulainya mungkin awalnya nggak terlalu maju, begitu dia tos udah nggak bisa lihat Lili mulai maju sendiri. Ya maju duluan, sorry. Maju. Oh, ayo. Tempo cepat. Kalau mau flat, jangan di spin. Kalau tempo cepat tuh relatif pakai flat atau slice. Jangan. Kalau tadi kan Lili spin, makanya dia naik malahan. Datar saja, rata sama net. Oke, stop. Ambil. Ya. Oke. Coba kamu lewatin Bu Lili, bisa nggak waktu dia maju? Nah, ya dia mungkin mulai mikir sekarang. Coba. Nah, ini teman saya kan nggak kasih tahu dia mau harus ngapain. Ya. Yang bikin mati bukan your chip and charge, tapi volley yang pertamanya nanggung kan. Tapi sebenarnya ngelewatin Lili di sini itu nggak gampang. Kalau kalau bola kita tidak ke dalam gitu nggak gampang. Kalau dia sampai bisa ke samping berarti bola kita pendek. Ya, chip and charge itu goalnya harus deep, cari kakinya. Orang kalau kena kaki dia tidak bisa create angle. Ya. Kalau misalnya dia posisi di situ kan, dia lebih susah ya, Coach. Ya. But kalau dia udah rada samping, sini, Betul. then I have to cover here. No, you tetap harus di cover tetap tengah dulu. Tetap di sini. Tetap di sini dulu. Biasanya udah gini nih. Iya, gitu dulu. Temen you juga di sini, sama. Jadi kita berdua agak rapet ke sini. Itu emang satu-satunya tempat yang kebuka cuman itu. Tapi dipikir gampang ke situ, nggak gampang. Kalaupun bisa, pelan biasanya. Kayak tadi waktu saya minta you angle kan, bolanya lebih banyak spin. Spin itu kan bolanya sedikit lebih lambat. Jadi actually, yes you have to fight for it, but they still have time. Tapi kalau you di sana, coba you di sana misalnya. Ya, teman saya terus temen you di sini. See, there's a very big hole ya. Dia nembak itu lebih gampang, dia tinggal dor. Kalau at least kalau kita begini, dia masih harus ngepasin. Jadi tetap dia kalau dia jago tetap dia bisa ngelewatin kita. Tapi kita put inside his head, mesti pukulan sulit nih. Saat dia coba pukulan yang sulit, errornya dia lebih naik pasti. Tapi kalau kita sama-sama satu jaga sini, satu jaga sana, sininya kosong, dia nembak. Terus kalau ke sana partnernya ke sini, dia nembak sini. Tetap yang paling sulit itu pukulan paling sulit. Jadi emang kita tidak bisa cover semua lapangan, tapi kita bisa cover the easiest possibilities kita harus jaga. Kemungkinan yang mukul mudah itu kita harus jaga. Jadi kalau dia mau ngelewatin kita harus pukulan yang sulit aja. Ya. And also Coach, kalau lihat sih ya, misalnya nih lawannya lagi ini, dia dapat bola, dia maju dong, Ya. or whatever lah, Ya. white. Ya. Kayaknya dia udah maju, Ya. white. So if I stand here, Ya. should I cover like this? Ya, sedikit. Times tuh down the road Iya, biasanya. iya, you harus cover sedikit geser. Kan selalu following the ball. We always following the ball. Misalnya kita mukul, partner kita lah mukulnya ke sana, ya kita ikutin bolanya ke sini sedikit. Oke. Nah, Kalau dia udah maju kan saya mundur nih, kira-kira. Jadi mundur sedikit, ya. Ya itu sebenarnya lebih ke insting ya, kayak yuk, lawan maju kita mundur sedikit. Bagus, ya harus mundur sedikit. mundur sedikit, tapi a lot of times I would assume gue udah mau poaching nih, kan dia kan tekan biasa Iya. katanya down the line. Mesti lihat sikon ya. Tapi yang penting kita harus ikutin bola. If it goes wide, you cover here. Yes, sedikit lebih lebar. Makanya tadi kalau bola dia di sana kan pasti temen dia yang di sini kalau dia ngerti, dia kan pasti juga akan geser ke sini kan. Makanya Lili juga harus jaga tengahnya sini. Sisa yang terbuka yang sana.
Nah, tapi dia harus slice pendek atau dia harus spin. Kalau bola kita deep, ingat spin itu kan diambil kan bola itu turun kan. Berarti harus tunggu saat down. Nah, makanya kalau bola kita deep, nggak bisa ke situ dia. Kita sudah mengeliminasi pilihannya dia. Kalau bola kita lebar tapi cukup deep, jadi dia harus mundur dulu baru angle, itu kan sulit. Kan sulit buat dia untuk angle. Dia paling nanti counter attack. Counter attack dia di tengah-tengah tadi, kayak dia tadi kan di tengah-tengah aja. Karena bolanya Lily cukup deep. Oke, ayo coba lagi. Lanjut aja, belum datang ya jam 9. Yes. Nah, good. Nah, lihat. You bola deep gitu, tidak bisa angle itu. Kalau dia mau angle apa? Dia harus mundur dulu. Nah, waktu dia mundur sebenarnya you sudah mulai predict. Kayak udah mulai antisipasi. Kalau dia mundur berarti ada dua kemungkinan dia lakuin. Apa? Satu spin angle, kedua spin lob. Kalau dia masih natakin, pasti bolanya kan datar-datar aja. Beraniin siap volley justru. Nggak mungkin ngelob itu dia. Nah itu namanya antisipasi. Ya, dia harus asah itu. Makanya harus ngerti tempo. Kalau you ngerti tempo, dan you bisa kira-kira dia mau ngapain. Kalau bola naik dia mau tabrak, nggak mungkin ngelob. Pasti datar-datar aja. Tapi kalau dia mundur, dia mau lob atau dia mau spin pendek gitu. Ya. Oke, ayo racket face. Nah, ayo. Oke. Nah. Dilihat tadi kan? Dia kan agak nunggu dikit tuh. Nah, itu dia ngelob atau mau angle itu. Ai, sayang ya. Ya volley-nya. Mesti latihan, ya ini volley-nya yang mesti dibenerin. Tapi sebenarnya berdirinya udah betul. The way you stand kan sebenarnya you udah gak jauh dari bola kan, itu sudah bener dulu. Kalau masih miss, kalau kita kelewatan berarti berdiri kita yang kurang tepat. Ini kan volley-nya yang kurang tepat sebenarnya, ya. Yes. Nah, masih lob. Iya. Oke. Nah, ini lihat kan, kalau dia sedikit kayak nunggu, itu biasanya ngelob atau angle. Kalau dia nabrak, itu biasanya cepat. You lihat ininya, ada lag time-nya. Kalau ada lag time, kayak rasa ini udah harus berarti kalau dia belum mukul, itu kemudian dia akan cari angle atau cari tinggi. Tapi kalau kelihatan pas-pas terus, maksudnya itu udah orang kalau lagi dalam keadaan cepat itu nggak mungkin ngelob. Mostly akan cepet-cepet aja bolanya. Nah, lihat, ya. Nah, dia mulai lihat. Begitu ada sedikit lag time. Dia mulai ngelob, dia mulai ini. Ini kan tadi kan dibolong angle kan, karena dia ada lag time. Tapi kalau dia yang cepet-cepet kan dia cuma nembak-nembak. Apakah selalu itu mostly, tapi ada juga yang jago. Dia cepet tiba-tiba tangannya bisa gini. Ya, itu kan adu skill nanti, kalau you levelnya makin tinggi nanti. Ya. Ya. Oh, bagus. Hihi. Nah itu loh, on the rise, tinggal turun, bukan on the way down. Kalau drop set itu temponya cepat. Yes, temponya cepat, tapi bolanya pelan. Ya. Ayo lagi. Nah, bagus. Yes. Nah, itu tadi temponya sedikit lambat, tapi bolanya keras. Ya, itu tempo. Tempo sama power, korelasi tempo sama tempo dan power itu different different thing lah, ya. Actually kalau temponya pelan, you can have more power ya. Kenapa? Temponya pelan, you might be able to generate more power. Yes, because you have more time. We have more time to loading, building momentum. Kalau tempo cepat, kita kan less time. Nah, tapi kalau bola itu datangnya sudah cepat, memang idenya kita cuma pakai tenaganya dia. Ball speed tadi kalau yang latihan 4 tadi yang pertama tuh bola dia masih cepat, ball speed pakai ball speednya lawan, tempo cepat tapi kita mungkin nggak terlalu keras tapi karena ball speednya sudah cepat bola kita cepat. Kalau bola yang keempat karena bolanya pelan, we need to generate our own momentum. Kita harus menjauhkan raket ini dari bola. Semakin raket ini jauh dari bola, accelerationnya makin besar. Acceleration itu didapat dari distance times speed.
Kalau distance-nya pendek, kayak saya mukul gini, tak ya nggak keras. Coba kalau gini, kan keras. Ya gitu. Distance, time speed, itu acceleration. Force, mass kali acceleration. Fisika toh? Mass itu ya ini, mass itu termasuk raket, tangan kita. Kalau massnya makin besar, orang yang sedikit lebih besar, raketnya lebih berat, terus acceleration-nya dia cepat, pasti keras. Tapi kadang-kadang kalau massnya nambah, acceleration-nya biasanya kecil. Let's say you pakai raket yang lebih berat. Nah, jadi itu, Re. Ya. Jadi kalau mesti cari apakah raket lebih berat lebih bagus, belum tentu. Kalau karena berat terus acceleration jadi pelan, ya jadinya ya sama aja, mungkin kayak 6 jadi kayak 6 kali 1 jadinya. Tapi kalau misalnya itu 2, you bisa 3 acceleration-nya. Coach, tadi akhirnya kalau drop shot saya tahu temponya pas dia lagi itu kita ke bawah, tapi bola cepat pas naik itu bisa juga kita kan. Cepat atau Kalau ada cepat sendal? sekali agak sulit ya. Kalau dia cepat sekali mending flat. Oke. Kalau kita counter itu kalau ini kan tempo cepat yang ini kalau karena kita memilih untuk mengambil cepat. Oke. Jadi sebenarnya bola itu tidak terlalu keras. Itu you bisa, you slash bisa, you tembak bisa, you dorong pakai flat bisa. Tapi kalau satu kondisi yang you dikondisikan untuk mukul tempo cepat, ini counter itu cenderung flat. Ya, kalau bola dus kita coba gini mental takutnya. Lebih flat aja pantulin, bola bahkan balik lebih cepat nanti. Ya. Thank you Lily, thank you, well play.